Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Adelia dan Diva yang hari ini masih mengikuti live teaching. Baik, langsung saja ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga hari ini penuh dengan keberkahan dan apa yang kita dapatkan hari ini, kemudian apa yang kita cita-citakan itu bisa terkabul. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, langsung saja saya akan membahas tentang materi kali ini ya. Jadi materi kita pada hari ini adalah tentang kerajaan-kerajaan Islam ya, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia bagian timur, wilayah Indonesia bagian timur. Kalau minggu semalam itu kita membahas, minggu-minggu yang lalu kita membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam yang bercorak Islam di Pulau Jawa, kemudian di Pulau Sumatera. Kali ini kita ke Indonesia bagian timurnya. Nah, jadi kalau ketika kita melihat peta konsep yang ada di depan kita, maka kita bisa menyimpulkan ya indikator pembelajaran apa yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama adalah ya kita ingin menganalisis kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam, tepatnya yang berada di wilayah Indonesia bagian timur. Nah, langsung saja ya kita mulai. Jadi yang akan kita bahas yang pertama sekali adalah kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam itu nanti di daerah Maluku, yaitu kerajaan Ternate dan nanti Tidore. Kemudian nanti akan kita bahas tentang di daerah Papua, dan satu lagi nanti akan kita bahas tentang Islam di Nusa Tenggara atau Lombok dan Sumbawa. Langsung saja ya, kita akan mulai. Nah, jadi kerajaan-kerajaan Islam itu yang ada di Indonesia, baik itu nanti yang di Sumatera, Jawa, kemudian di Indonesia bagian timur, itu semuanya bisa berkembang ya, berkembang pesat menjadi kerajaan-kerajaan besar, kemudian menjadi daerah-daerah yang berkembang dengan pesat. Karena apa? Karena salah satu faktor adalah faktor perdagangan. Nah, jadi kalau kita lihat ya, sama sih dengan kepulauan-kepulauan yang lainnya. Di Indonesia itu kan dikelilingi oleh pulau-pulau. Nah, inilah yang membuat daerah-daerah di Indonesia itu menjadi letak-letak yang sangat strategis, termasuk adalah Kepulauan Maluku ya. Jadi Maluku itu sendiri dia mempunyai posisi penting dalam perdagangan dunia. Nah, di kawasan timur tepatnya ya. Nah, kenapa? Karena daerah-daerah Maluku ini di abad ke-19 dan di abad nanti ke-15 dan 19 ini menjadi salah satu wilayah yang diperebutkan oleh siapa? Oleh bangsa Spanyol, Portugis, dan bahkan nanti bangsa Belanda memperebutkan Kepulauan Maluku. Nah, kenapa Kepulauan Maluku ini diperebutkan? Yang pertama, karena letaknya strategis tadi ya, mempunyai posisi penting dalam perdagangan dunia. Maluku juga terkenal dengan sumber rempah-rempahnya. Ya, sumber rempah-rempahnya yaitu apa? Yaitu rempah-rempahnya nanti kita bisa lihat tuh ada tanaman-tanaman kayu manis ya kan, kemudian cengkeh. Nah, cengkeh di sana sangat banyak sekali. Di tahun 2019 kemarin saya sempat berkunjung ke Maluku ya. Waktu itu ada asosiasi guru sejarah ada sebuah perlombaan waktu itu, perlombaan untuk menulis kan, dan alhamdulillah saya terpilih untuk mewakilin ya untuk Provinsi Sumatera Utara. Waktu itu ada 2 kita yang mewakilin untuk ke Maluku, ke Ambon pada saat itu. Yang pertama dari Sekolah Matauli, dan satu lagi dari CT Foundation dari kita. Nah, saya berkunjung ke Maluku dan benar memang ya apa yang dikatakan di dalam tulisan-tulisan ini adalah benar. Kenapa? Maluku itu selain dia mempunyai posisi yang sangat penting dalam perdagangan dunia, nah Maluku juga sangat terkenal sekali dengan hasil-hasil alamnya, rempah-rempahnya tadi ya. Ladanya itu terkenal sekali. Nah, cengkehnya itu juga banyak. Jadi ketika saya ke sana itu asli cengkehnya itu masih harum, masih segar, dan itulah yang diperebutkan. Jadi ketika saya
berkunjung di sana, terfikirkan bagaimana ya ketika itu ya, bagaimana ketika abad 15, bagaimana ketika abad 19 ketika bangsa-bangsa Spanyol, Portugis, Belanda memperebutkan itu, yang pada saat itu rempah-rempah tersebut sangat berguna sekali bagi penduduk Eropa. Nah, apakah ini nggak menjadi perebutan? Sementara mungkin ya di daerah asalnya sendiri, di Maluku sendiri, orang nggak pernah memikirkan bahwasanya itu adalah merupakan kekayaan yang luar biasa yang sangat diincar-incar oleh bangsa-bangsa Eropa. Nah, seperti itu. Jadi harumnya cengkeh itu luar biasa ya. Berbeda kalau kita beli cengkeh yang ada di pasar sekarang ini ya, itu masih udah sangat kering dan nggak segar lagi. Tetapi kalau di sana masih fresh sekali. Karena apa? Di sana adalah kota ataupun wilayah penghasil. Oke, berikutnya ya. Jadi kita akan lihat ya bagaimana keadaan politik dan kebudayaan ketika Islam itu berlangsung di sana. Nah, jadi di sana memang yang saya ketahui pernah ada sebuah peradaban Islam yang terjadi di Maluku pada saat itu. Jadi sempat juga waktu lalu itu kita ke sebuah masjid tua. Jadi ada mitos oleh orang-orang di Maluku di sana bahwasanya masjid itu dia tidak dibangun oleh manusia. Jadi ketika misalnya masyarakat di sana namanya kalau saya nggak salah itu Masjid Uliwatu dia kalau nggak salah saya ya. Nah di sana itu masjidnya ketika masyarakat pagi gini ngelihat ya tanah kosong aja gitu, lapangan kosong aja. Ketika besoknya itu udah terbangunlah sebuah masjid ya. Itu sudah terbangun sebuah masjid yang menurut saya kalau saya pikirkan di abad ke-15 ya, di abad ke-15 masjid itu sangat bagus sekali. Jadi pengurus masjid itu bercerita kepada kita semua bahwasanya apa? Masjid ini dibangun tidak menggunakan paku katanya. Nah, jadi kami mencoba mencari ya sela-sela ya dalam pembangunan masjid itu benar nggak menggunakan paku ataupun apapun gitu, cuman ditempel-tempel gitu aja. Ternyata memang benar di sana itu memang tidak ada paku yang ditancapkan untuk mempererat ataupun menyatukan antara kayu satu dengan kayu yang lain. Itu luar biasa. Jadi orang-orang yang dari seluruh Indonesia waktu itu yang datang ke sana termasuk saya, ketika langsung datang ke masjid itu langsung semuanya buru-buru untuk lomba untuk sholat di sana. Kenapa? Untuk ya mungkin saja ya hajatan ataupun keinginan bisa dikabulkan pada saat itu, karena masjid itu memang merupakan masjid yang masjid tua gitu. Nah, oke, nah itu adalah wilayah yang ada di Ambon dan Maluku ya. Jadi memang di sana sudah punya peradaban Islam juga ya, karena memang Islam itu masuk melalui jalur-jalur perdagangan. Oke, walaupun kita ketahui bahwasanya nanti mayoritas penduduk Maluku dan Ambon itu bukan 100% itu Islam, tetapi penduduk di sana mayoritas adalah non-Muslim. Tetapi kita bisa lihat bahwasanya Bahwasanya ya Maluku juga pernah ya dimasuki oleh pedagang-pedagang Islam dan punya peradaban Islam juga di sana berupa kerajaan Ternate dan Tidore. Baik, ini wilayahnya ya. Jadi ini ada wilayah Ternate dan Tidore yang merupakan sebuah kerajaan juga ya. Dua kerajaan yang berbeda sebenarnya, namanya aja udah berbeda, Ternate dan Tidore, tetapi punya saling berhubungan satu sama lain. Nah, jadi katanya di sini ada wilayah persekutuan Uli Lima dan Uli Siwa. Inilah yang saya maksudkan tadi, ada masjid yang bernama ini dia. Nah, Uli Lima itu artinya persekutuan 5 bersaudara yang dipimpin oleh Ternate, yang terdiri dari Ternate, Obi, Bacan, Seram, dan Ambon. Sementara itu Uli Siwa artinya persekutuan 9 bersaudara yang terdiri dari Tidore, Jailalo, Halmahera, sampai daerah Papua. Antara persekutuan Uli Lima dan Uli Siwa tersebut terjadi persaingan ya. Terjadi persaingan karena apa? Persaingan itulah hegemoni tadi, peradaban itu tadi, perebutan wilayah tadi, bukan atas
ingin mengembangkan Islam, tetapi ingin memperluas jaringan-jaringan perdagangan ininya sebenarnya yang membuat ya Islam itu katanya kan agama yang damai gitu kan, nggak ada peperangan. Iya memang nggak ada peperangan di dalam Islam itu sendiri. Nah, kenapa bisa berperang antara Ternate dan Tidore? Karena ingin memperebutkan hegemoni tadi ya, hegemoni apa, kekuasaan ya dari perdagangan. Walaupun nanti kita bisa lihat Ternate dan Tidore nanti akhirnya itu bisa dikuasai oleh yang terakhir adalah Belanda. Baik, itu ya. Nah, ini adalah salah satu masjid ya, salah satu masjid Jami Kesultanan Ternate. Apakah ini yang saya kunjungi? Bukan, Nak. Bukan, ini udah megah. Nah, yang saya kunjungin waktu itu enggak semegah ini, tetapi dia sudah cukup bagus ya untuk abad ke-9, abad ke-15 menurut saya, dan abad ke-19. Nah, jadi kalau kalian lihat nih masjidnya itu nggak ada ini ya, nggak ada perubahan. Kalau ini kan lukisan nih, kalian bisa lihat lukisan. Nah, ini yang aslinya. Nah, tidak ada perubahan yang signifikan sekali terhadap perubahan masjid Kesultanan Ternate ini. Tetap aja dia atapnya tumpang. Nih atapnya namanya tumpang ya, bertingkat dia. Atau kalau di masa lokal kita namanya punden berunda, berundak-undak dia. Nah, ini mengisyaratkan apa? Bahwasanya masjid ya pada saat itu juga di Ternate masih mengakulturasikan, memadukan budaya lokal, yaitu apa, budaya lokal kita, membangun bangunan dengan sistem punden berundak-undak. Ini dia bertingkat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 di tingkatan. Nah, ini dia punden berundak. Oke, nggak ada ini ya, sebenarnya nggak ada perubahan yang signifikan sekali terhadap masjid ini. Oke, berikutnya raja-raja yang memerintah di Ternate itu kita bisa lihat nanti ada Sultan Hairun ya yang berkuasa di sekitar abad ke-16 ya. Jadi beliau ini nggak menyetujui dengan kedatangan bangsa Portugis, apalagi nanti ya bangsa Portugis itu membangun benteng. Benteng itu ada untuk pertahanan. Loh, kok bisa ya pendatang tapi membangun benteng? Inilah yang akhirnya nanti dilawan ya oleh Sultan Hairun. Karena apa ya, udah semena-mena ini namanya, dia pendatang tetapi dia membangun benteng. Untuk apa? Untuk memperkuat kekuatan militernya. Nah, tapi nanti akhirnya Sultan Hairun itu meninggal di tahun 1570. Jadi sekitar 11 tahunan dia meninggal karena terbunuh yang disebabkan oleh Portugis ini. Nah, siapa dalangnya? Kita bisa lihat nih, dalangnya itu adalah pejabat dari Portugis itu sendiri. Nah, oke, seperti itu. Nah, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Sultan Ba'abullah. Jadi Sultan Ba'abullah ini adalah sultan yang sangat terkenal ya, sultan yang sangat terkenal sekali menggantikan Sultan Hairun sebelumnya. Jadi kalian nanti bisa baca ya tentang bagaimana peranan dari Sultan Ba'abullah ini dalam melawan bangsa-bangsa Portugis yang ingin menundukkan wilayahnya pada saat itu. Nah, berikutnya nanti ada Sultan Nuku dan Sultan Zainal Abidin dari kerajaan yang berbeda, kerajaan Tidore. Nah, kalian bisa lihat nih rata-rata nanti ya kerajaan-kerajaan ini ya, kerajaan-kerajaan Ternate dan Tidore itu lawan yang paling kuat itu adalah Portugis, Spanyol dan Belanda. Nah, sementara nanti untuk mengadu domba persatuan dan kekuatan dari kerajaan Ternate dan Tidore ini dibuatlah politik adu domba atau divide et impera. Jadi dibuatlah antara kerajaan Ternate dan Tidore itu berperang. Padahal sama-sama padahal sama-sama bersaudara. Nah, jadi nanti ada sebuah video ya yang difilmkan kalau saya nggak salah. Film itu yang dikeluarkan oleh BBC. Nah, film tersebut itu menceritakan bagaimana Sultan Nuku itu berperang ya menentang kezaliman dari bangsa Portugis ini. Nah, itu bagus sekali sih filmnya. Kalau saya nggak salah durasi sama saya itu cuman nggak film sih, seperti trailernya itu sekitar 5 menit aja gitu, tapi bagus filmnya dengan pemandangan Ternate dan Tidore, Maluku itu bagus sekali dia lautnya. Baik,
Kemudian nanti ada juga Sultan Saifuddin yang berasal dari kerajaan Tidore. Ya, jadi nanti ini juga merupakan salah satu sultan yang menentang penjajahan Portugis atau masuknya Portugis. Nah, berikutnya ini adalah Islam di Papua. Kita agak bergeser ke sedikit ya, yang tadi kita ke Maluku Ambon, kita sekarang ke Papua. Nah, jadi katanya di sini berdasarkan sumber tradisi lisan dari keturunan raja-raja Ampat ya, Sorong, Pak, Kaiman, dan Teluk Bintuni, Islam sudah lebih awal datang ke daerah ini. Nah, ada beberapa pendapat mengenai kedatangan Islam di Papua. Pertama, Islam datang di Papua 1360, artinya 1360 ini sekitar abad ke-13 dan 14. Nah, disebarkan oleh siapa? Oleh para mubalik asal Aceh, Abdul Ghaffar ya. Jadi kenapa bisa ya mubalik Aceh ini menyebarkan Islam sampai ke Papua pada saat itu ya? Bisa saja karena memang Kesultanan Aceh pada saat itu memang sangat kuat sekali ya, kerajaan Samudra Pasai, kemudian kerajaan Aceh itu sangat kuat dan disponsori oleh kekaisaran ya Turki Utsmaniyah yang sangat terkenal sekali. Ya, jadi pada saat itu memang kita banyak ditopang oleh kekuasaan Islam yang ada di Asia Barat Daya atau Asia Timur ya. Kalian bisa lihat itu kita ditopang mulai dari apa bantuan-bantuan persenjataan dan lain sebagainya, termasuklah untuk mengirimkan para mubalik Islam untuk ke daerah-daerah yang belum beragama Islam, termasuk adalah daerah di Papua ini. Nah, jadi kalian bisa lihat bagaimana nanti Abdul Ghaffar ini seorang mubalik menyebarkan Islamnya, kemudian dia wafat dan dimakamkan di Kampung Rumbati di tahun 1374 di daerah Papua juga. Oke. Jadi nanti di sini adalah pendapat-pendapat ya tentang masuknya Islam itu di Papua. Nah, termasuklah di sana ya sudah ada kerajaan Islam, walaupun kerajaan tidak besar tetapi sudah ada peradaban Islam di Papua pada saat itu sekitar abad ke-13 dan ke-14. Padahal kalau kita bayangkan ya, Demak sendiri ya, Demak itu di abad-abad 15 dan abad 16 bahkan abad ke-17 Demak itu. Tetapi ya di Papua ya lebih jauh lagi daripada Pulau Jawa, itu di abad ke-13-14 mereka sudah ada peradaban Islam walaupun masih kecil. Artinya apa? Artinya ya Islam itu sudah menyebar pada abad-abad ke-13, 14, 15, 16 sampai 17 menjadi penyebaran yang sangat global sekali di seluruh wilayah-wilayah yang ada di Nusantara. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat penyebaran Islam ya di daerah-daerah daerah-daerah Indonesia itu sangat perlahan tetapi pasti ya kalau kita lihat. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar ya masjid di Patimburak di Pakpak ya, di Pakpak Papua Barat. Nah, ini menandai bahwasanya Islam sudah hadir di Papua. Nah, sejak tahun 1700-an lampau, ya 1700-an dia sudah ada dibuat masjid, ya dibuat masjid. Artinya apa? Artinya mungkin sebelum 1700-an itu belum ada pembangunan masjid, hanya seperti surau, ya kan, musola, seperti itu hanya tempat peribadatan. Tapi di abad ke-17, nah mereka sudah membangun sebuah masjid. Baik. Nah, ini juga ya pendapat-pendapat tentang masuknya Islam di Papua. Oke, berikutnya ini sudah ya. Nah, ini adalah kerajaan-kerajaan Islam di Papua, mulai dari kerajaan Waigeo, Misol, ya kan, Salawati. Nah, unik sih saya lihat di sini nama-nama kerajaannya berdasarkan apa? Berdasarkan tradisi setempat ya, namanya juga berdasarkan dari kosakata atau konsonan dari rakyat masyarakat dari Papua sendiri. Rumbati, Kowiai, Aiduma, Kaimana. Nah, jadi kan sekali pengucapannya itu mirip sekali dengan bahasa ataupun dialek dari orang-orang Papua itu sendiri. Baik, ini ya bagaimana Islam itu hadir di daerah Nusa Tenggara. Nah, jadi udah mulai menyebar lagi ya. Ini di daerah Nusa Tenggara. Nanti yang menyebarkan Islam itu adalah para Sunan ya, para Sunan.
siapa Sunannya di sini? Yaitu ya putra dari Sunan Giri yang sudah mendapatkan mandat, ya mendapatkan izin untuk melakukan pengislaman, ya seorang mubalik yang ingin mengislamkan daerah Sumbawa, ya ini bagus sekali daerah Sumbawa Lombok. Oke, jadi kalian bisa lihat nih bagaimana yang terjadi pengislaman di Lombok dan pengislaman di daerah-daerah Sumbawa. Baik, ini adalah salah satu bukti nyata bahwasanya Islam itu pernah berada di kawasan Lombok, ya, berada di kawasan Lombok. Ini ada makam. Nah, ini makam ini diperkirakan dimiliki oleh Raja Makam Seleparang, ya, makam orang tua dari Seleparang dan Panglima Gajah Mada katanya di sini yang sudah menganut Islam. Jadi makam Panglima Gajah Mada yang dimaksud ini bukan Gajah Mada yang dari Majapahit, ya, tetapi berbeda. Oke, jadi jejak-jejak keislaman di sana itu mulai ada, ya, tertulis dari ya nisan di sini. Ini nisannya ini bertulisan huruf Arab semuanya, ya. Nah, oke, dengan relief timbul yang berbunyi la ilaha illallah, ya kan? Wa Muhammadur Rasulullah. Nah, dia mengakui bahwasanya Allah itu ada dan Muhammad itu merupakan utusan Allah. Nah, oke, di sini ya, ini makamnya. Rata-rata seperti itu dia. Nah, ini yang dimaksudkan tadi, yang saya maksudkan adalah kerajaan-kerajaan Sumbawa, ya. Kalian bisa baca. Nah, kemudian yang terakhir adalah ini adalah masjid yang ada di Lombok, Masjid Bayan Belek. Nah, ini lebih tradisional lagi, ya, dimana kalau kalian lihat ini pembangunannya hanya berupa dari atap-atap rumbia saja. Kemudian kalau kita lihat nih anyaman-anyaman bambu saja, dan ini rupa masjid pada zaman dahulu, ya, pada sekitar abad ke-15. Makanya saya tadi ketika saya berbicara mengenai Maluku, masjid di Maluku tuh udah terbilang, saya bilang modern, udah terbilang cantik. Karena apa? Ya seperti itulah keadaannya masjid-masjid pada zaman dahulu. Tapi kalau yang tadi yang saya ceritakan di Maluku itu lebih bagus lagi masjidnya, walaupun ya atapnya itu masih rumbia, tapi pinggiran-pinggirannya ini sudah sangat modern. Kayu-kayunya itu saya nggak tahu, nggak ada paku sama sekali di sana, kok bisa nempel. Nah, oke, ini adalah salah satu bukti bahwasanya Islam itu pernah masuk di daerah Lombok ataupun wilayah Indonesia, Nusa Tenggara, ya. Oke, baik, mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan untuk Islam masuknya ke wilayah Indonesia bagian timur, ya, Nak, ya. Baik, dari sini ada pertanyaan, Nak, tentang masuknya Islam ke Indonesia bagian timur. Ada Adelia dan Diva, silahkan. Nggak ada, Mem. Oke, nggak ada. Nggak ada, ya. Oke, saya harap kalian bisa mengerti. Kalian berdua sudah dapat buku paket sejarah? Sudah. Baik. Oke, nanti dibaca-baca lagi, ya. Nah, jangan lupa kerjakan tugas psikologinya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup saja pertemuan kita. Terima kasih, Diva dan Adelia. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mem. Ya, sama-sama.